Wa kana Abu Abdurrahman Az-Zahid, diriwayatkan bahwa Abu Abdurrahman Az-Zahid yubihu nafsahu kasiron. Yubihu, ia menghinakan dirinya, menghinakan itu Abdurrahman Az-Zahid akan dirinya. Kasiron, seringkali. Jadi seringkali dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, mengejek kepada dirinya sendiri. Wa yaqulu, dan dia berkata di dalam yubahinya itu, fi munajatihi, di dalam munajatnya Syekh Abdurrahman Az-Zahid, min aswa'i halan minni, di antara paling buruk-buruknya halan perilaku. Man, siapakah aswa'a yang paling buruk halan perilakunya minni dibandingkan aku. Man, halaman 11. Ada? Nomor sudah bawah. Di depan. Man, siapakah aswa'a yang paling buruk halan perilakunya si man, perilakunya mini dibandingkan aku. Amalat ibaduka fi zahiri bil amanah, dia bermunajat kepada Allah. Siapa sih gitu yang paling buruk perilakunya dibandingkan aku? Jadi seolah-olah bilang, ya Allah, nggak ada dah orang yang perilakunya ya lebih buruk ya dibandingkan aku. Ada bilang amilat ya, ibaduka fi zahiri bil amanah, berbuat siman, berbuat coba ibaduka, hamba-hamba engkau fi zahiri, secara terang-terangan, bil amanah, akan tetapi benar melakukannya. Wa amal tuka fi sirri bil khiyanah, akan tetapi aku beramal kepada kamu itu fisiri, berbuat aku ini, beribadah aku ini fisiri, secara sir, bil khiyanah, akan tetapi aku ini khianat. Jadi menghinakan dirinya, dia memuji kepada orang lain, kalau orang lain itu beribadah secara zahir tapi amanah betul ya, secara betul dia itu. Sedangkan aku beramal secara sir, akan tetapi aku ini tidak amanah alias khianat. Yang ngaku aja sama Allah. Jadi lebih baik mengaku kepada Allah ya tentang kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan semuanya. Masih jauh, belum seberapa taat kita kepada Allah, itu lebih baik mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui semua dulu tuh, baru pantas kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Kita kebanyakan segera minta ampun, walaupun Allah Maha mengetahui segala kelemahan-kelemahan kita semua, kurang asa taatnya kepada Allah.
puasanya aja kita belum benar, ya, ibadah kita belum benar, masih jauh, ketaatannya masih tahu, kehusyuannya masih sering berpaling dari prosedur yang sebenarnya. Akui pada Allah, tapi tanamkan di dalam hati tauhid, anta rabbuna, ya, walaupun hambamu ini masih jauh dalam rangka prosedur taat kepada engkau, akan tetapi engkau adalah Tuhan kami di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, supaya untuk meluluhkan jiwa kita, ya, meluluhkan kalbu kita, meluluhkan kalbu kita. Walaupun saya badar banget, tapi engkau adalah Tuhan saya. Ya, ngakunya begitu di depan Allah. Walaupun kita belum benar, tapi engkau adalah Tuhan dunia dan akhirat. Jadi maksudnya itu, ya, supaya kalbu kita itu luluh, itu bisa tawajuh, ya, bisa bertawajuh menghadap hati kita kepada Allah. Gak bakalan bertuhan sama siapa lagi, udah, ya. Walaupun kami belum bisa beribadah secara maksimal, belum bisa menghambakan diri secara yang sebenarnya, belum komitmen di dalam iman dan Islam, belum menata syariah yang sebenarnya, akuilah itu semua, ya, itu di hadapan Allah, di hadapan Allah. Kali dia sendiri ini merendahkan, menghinakan dirinya, yubihu nafsahu katsiran, ya. Syekh Abdurrahman Az-Zahid, ya, dia sering kali menghinakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Allah. Orang-orang pada bisa, ya, secara zahir beribadah kepada engkau itu, tapi benar mereka itu, ya, sedangkan saya mah sembunyi-sembunyi aja belum benar. Bagaimana kalau saya secara zahir sembunyi-sembunyi aja belum benar? Tuh, pada siapa? Kata Abdurrahman. Ya, Abdurrahman itu orang dulu mah, ya. Yang Abdurrahman bagaimana? Abdurrahman. Tauhidnya jangan lupa tanamkan itu. Ya, walau bagaimanapun engkau adalah Tuhan aku, penyembahan yang aku sembah di dunia maupun di akhirat, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Gak ada lagi. Kalau ulama kebanyakan di antara akhlak mereka itu begitu. Makanya yang paling disukai oleh Allah itu, ya, adalah orang yang selalu merendahkan dirinya, merendahkan kolbunya, ya, merendah diri tapi merendahkan kolbu, ya, di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah, juga rendah hati di hadapan makhluk. Maka selalu mengakui bahwa aku ini adalah hamba engkau yang lemah, hamba engkau yang dhaif. Aku ini adalah hamba engkau yang jahil. Aku ini adalah hamba engkau yang penuh dengan dosa. Aku ini adalah hamba engkau yang fakir terhadap rahmatmu. Allah lebih senang sama yang begitu, ya, daripada Rabbana, ya, taqabbal sholatana wa siyamana wa ruku'ana. Boleh gitu, boleh. Nah, yang kita mohon, ya, kita mohon kepada Allah agar ibadah diterima oleh Allah, ibadah kita. Kalau emang kita ngaku dhaif, ya emang gua tahu lo emang lemah lo. Ya, saya jahil, gua tahu emang lo geblek. Ya, tahu emang geblek banget itu kita. Pada akhirnya mohonnya apa? Ya, kalau kita jahil, minta berikanlah kepada kami ini ilmu, ya Allah. Ya,
Kita doib, mengaku doib, berikanlah ya Allah kekuatan. Aku fakir terhadap rahmat Allah, ya berikanlah ya rahmat Allah itu, pertolongan Allah, taufik Allah. Karena fakir itu adalah orang yang butuh. Ya, orang yang fakir adalah orang yang butuh. Butuhnya kepada siapa? Kepada rahmat Allah. Abdurrahman bin wa kana al-Fadil ibn Iyad rahimahullahu taala yaqul man siapakah yadulluni dalla yadullu yang bisa menunjukkan itu siman nih kepadaku ala abidin bikain bil laili suamin bin nahar. Siapakah yang bisa membawa dan menunjukkan kepadaku terhadap seseorang ahli ibadah, abid, bikain bilail, yang suka menangis di malam hari, wasaumin sini, suamin bin nahar, dan berpuasa di siang hari, wa ana, dan aku ini ad'u lahu, minta doa, minta didoakan lah, ud'u lahu, minta didoakan oleh orang itu. Dia mencari si Fadil bin Iyad, ada enggak orang yang kalau malam hari itu berdoa, berdalam munajat kepada Allah sampai menangis, dan di siang harinya dia berpuasa. Untuk apa kata dia? Saya minta didoain sama orang yang begitu. Kalau ada orang yang begitu, saya minta doa. Siangnya puasa, malamnya dia ibadah sampai menangis. Kasih tahu aku siapa yang bisa menunjukkannya. Saya pengen didoain sama orang yang begitu. Ini akhlak mereka begitu, kepribadiannya. Padahal mereka ada para ahli Allah, para ahli ibadah. Hati mereka itu selalu tawajuh kepada Allah, usul kepada Allah. Tapi dia tidak membanggakan dirinya, malah ya, masih mencari siapa orang yang bisa seperti itu, saya minta didoakan. Udah doakan sama siapa? Rasulullah SAW minta didoakan oleh Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, doakanlah aku. Rasulullah ya minta didoakan oleh Sayyidina Umar. Makanya kita boleh saja, apalagi kita ya, minta didoakan sama siapa saja silahkan. Sama anak kecil kita doain, sama orang tua apalagi tuh ya, orang-orang tua kita, sama mertua ya, sama yang lebih tua dari kita minta didoakan. Rasulullah minta didoakan oleh Sayyidina Umar. Ini Syekh Fadil ya, minta didoakan ya, dia mencari siapa orang yang malam harinya kalau ibadah itu munajat kepada Allah sampai menangis, dan di siang harinya dia berpuasa. Minta didoain sama yang gitu. Paling penting itu doa itu sangat luar biasa ya. Nggak ada yang lebih dahsyat dibandingkan doa. Doa mah dari siapa saja. Apalagi bulan Ramadan begini, doa mustajabah. Doa itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika hijrah ya, mencari Tuhan, ini hajirun ila Rabbi, aku hijrah ya, ila Rabbi artinya mencari Tuhanku. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di perjalanannya itu bertemu dengan seekor singa,
Dideketin itu singa, wahai singa, doakan aku mencari Tuhan yang menciptakan kita. Itu singa nganggukkan kepala. Ya, ketemu singa gitu, udah doa. Ya, itu hewan, ya. Ketemu ular besar, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, minta didoakan sama ular, makhluk itu. Wahai ular, tolong doakan aku mencari Tuhan yang menciptakan kita. Ular itu menjalarkan lidahnya sambil menganggukkan kepalanya. Kita doain. Dia mah galak, hewan. Ya buas karena hewan. Dia mah hewan. Oke, karakternya, sifatnya, takdir yang ditentukan oleh Allah seperti itu. Tapi ya, meminta didoakan. Ashabul Kahfi, ketika seekor anjing itu si Kitmir ikut masuk, ya, pada awal mulanya yang punya di antara Ashabul Kahfi itu anjing nggak boleh ikut. Pulang kamu, ya, kamu pulang, nggak usah ikut. Di antara temennya ngomong, biarkanlah, ya, dia ikut. Siapa tahu dengan sebab dia kita dijaga oleh Allah. Itu doa berarti. Ya, berarti doa. Dia ikut, akhirnya anjing masuk ke dalam gua, berada di depan, di dalam bagian, di pintu di bagian dalam pintu gua, nungguin dia di situ sampai tidur sampai sekarang. Anjing, ya, Ashabul Kahfi yang mengatakan 6 orang, mengatakan 7 orang, ya, termasuk anjing alias si Kitmir itu. Dia tadi itu minta didoain juga ke anjing. Biarin, siapa tahu dengan sebab dia kita dijaga oleh Allah. Makanya kadang-kadang tuh kenapa anak kecil itu di dalam sebuah kecelakaan kendaraan dia selamat, ya, sedangkan orang-orang yang dewasa pada celaka, bahkan ada meninggal. Ada juga seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, bayi kecil, dia selamat juga, bayinya juga selamat, dijaga oleh Allah. Kita punya anak orok tuh minta doain sama anak masih orok. Masih kecil, ya, doain, ya. Kalau mau pergi, ya, mencari nafkah, supaya Allah berkahi, Allah pelihara, Allah jaga. Senyum dia, ya, ya senyum itu. Tawa ngomong, ya, bahasa orok kita kagak ngerti. Doain, ya. Ajarin salaman dan dia cuma sama, ya, orang tuanya kecil. Sampai entah mitos atau bagaimana, kalau orang tuanya belum pergi, anak tuh nangis terus, orang tuanya nggak jadi berangkat. Khawatir ada apa-apa, anak kok nangis terus mau berangkat. Itu mitos apa-apa tuh nggak tahu dah, ya. Atau mungkin dia lagi mengendari jadi nggak konsen, ingat anaknya mulu. Itu nggak konsen, ya, akhirnya celaka. Seorang istri lagi ngulek dicowet, ngulek sambal, ulegannya pecah, patah, atau ulegannya yang pecah tuh cowetnya. Nah, apa ini? Jangan ngapa-ngapa, gitu anggapannya, ya. Anggapannya tuh emang bener, emang ngapa-ngapa cowetnya pecah. Dulu kan ada aja, ya, suka berprasangka begitu. Makanya berprasangkanya baik aja, kan Allah bilang, ya, prasangka hambaku, begitu juga prasangka. Ya, prasangka baik aja udah. Karena kadang-kadang menjadi sebuah pemikiran, jangan laki gua ngapa-ngapa sono, ya, suami gua jangan ngapa-ngapa lagi anu nih, ya. Itu bener. Karena perasaannya Pak berhujan. Itu, ya.
Karena hubungan batin antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, hubungan batinnya sangat pekat. Hubungan batinnya satu darah, ya, hubungan batin semua. Sampai mohon doa dari orang lain. Dan pernah saya jumpai, ya, atau hadis ini mah, seorang alim, seorang ahli ibadah tekun. Selesai sholat subuh dia nggak keluar sebelum dia itu banyak wiridnya yang dia baca, munajatnya kepada Allah, zikirnya. Sampai selesai sholat isyraq dia baru keluar dari musola, dari masjid. Dulu saya berada di depan, yaitu hadis ini mah tuh, ya, sambil menikmati secangkir kopi. Dia keluar, dia menyapa, bersalam, ngobrol-ngobrol. Saya minta doain sama dia, ya, doain saya. Apa jawabnya? Doa ente udah jauh lebih banyak, ya, doa ente udah jauh lebih banyak bandingkan saya. Tawaduknya itu orang, ya, itu orang tawaduk sebenarnya. Bukan berarti dia tadi nggak mau, ya, kita nggak tahu setelah itu dia doakan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi dia tawaduknya, doa ente sudah lebih banyak dibandingkan anak. Itu tawaduknya. Kayak kita, ya, doain saya, amin, kabul ya dah. Sombong bener kita, ya. Dia enggak, dia tawaduk itu, ya, dia tawaduk. Ya, malah dia bilang doa ente lebih banyak dari doa anak, ya. Kan ribet kita jawabnya lagi, udah ya begitu, ya. Itu hadis ini benar, anak benar mengalami itu. Ada orang termasuk orang yang langka itu dia. Dilindungi. Yang langka. Saya nanti mau senyum-senyum doang, kita nerusinnya susah, salah cium tangan deh, salaman udah. Ribet nerusinnya kita. Ya mah, ya, beliau mah itu dari selesai sholat subuh terus masih tetap duduk, ya, sampai selesai sholat isya kita sholat subuh kita keluar ngopi udah. Itu, ya. Tapi jawabannya seperti itu tadi, jawabannya. Berapa kita ngomong lagi. Kita salaman aja dah, tinggal. Orangnya masih ada, orangnya masih hidup. Disebutnya dia orang soleh, orang sono juga menyebutnya orang soleh. Orang sono juga. Wa kana Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala dihikayakan bahwa Maimun bin Mihran rahimahu, semoga muliakan Allah ta'ala kepada itu. Yaqulu, dia berkata, inna ala niatan bi ghairi sariratin sholihah mislu kanipin muzkharafin min khariji. Bahwasanya ala niatan, ibadah terang-terangan, bigori sari rotin solihah, tanpa disertai niat yang soleh, niat yang baik. Mislu kanipin muzkharafin min khariji, itu seperti perumpamaan
sebuah ya, jepitan itu ya. Nah, kalau ini apa tuh namanya? Ini kan gitu ya. Ya. Gitu ada tuh. Ya. Seperti kanif yang rapat, yang nggak bisa, yang apa namanya? Macet ya. Min khariji, dari tempat keluarnya. Ya, orang yang ibadah terang-terangan tapi tanpa niat yang baik, ya, tetap sesuatu yang begitu dikeluarkan itu nggak bisa keluar dari tempat keluarnya itu. Kayak pisau lagi Macet. Iya. Bisa pada sarungnya. Iya. Ya, gitu, ada pisau, ya golok, dicabut, macet, nggak bisa keluar. Takut meronda. Sama sih. Ada-ada aja. Tempitung. Ya gitu tuh, ya. Cabut sini, kelas dicabut. Kata beliau, kata lebih iya, kata si Maimun bin Mihran, waktu cabut dari kerangka itu susah, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa nyata gitu, ya, nggak ada guna jadinya. Dalam keadaan mepet, dalam keadaan terjepit, benda-benda yang dibutuhkan saat itu dia keluarkan nggak bisa keluar, macet. Ini seperti orang yang ibadah yang niatnya nggak soleh, orang yang terang-terangan ya ibadahnya itu, tapi nggak ada niat, tanpa niat yang soleh, tanpa niat yang benar. Ya, ada perumpamaannya, perumpamaannya, ya. Kunci macet, nggak bisa dibuka sama kita, nggak bisa masuk kita ke dalam, tetap aja ada di luar, ya, di pintu itu. Kendaraan macet kuncinya, ya, rusak, macet karena niat yang nggak baik dalam ibadah, nggak bisa digunakan. Seperti cangklong yang macet di dalamnya. Cangklong susah buat merokok, enggak berasap. Jadi keding gitu. Itu banyak sekali perumpamaan tuh begitu, perumpamaan nih kalau niat nggak soleh aja begitu. Kemarin bahwa al-ikhlasu ruhul ibadah, gitu kan ya. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Jadi kalau nggak ada tanpa niat yang baik, tanpa niat yang ikhlas di dalam bentuk-bentuk ibadah, nggak hidup ibadahnya itu. Ibadahnya itu mati. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya adalah kalau kita sholat berjamaah. Walaupun kita itu belum bisa, dengan niat yang soleh, umpamanya dengan niat yang baik. Kenapa? Bisa jadi di antara orang yang berjamaah itu mungkin imamnya dia itu niatnya soleh, niatnya baik, maka kita ikut di dalam. Seandainya imamnya nggak ada niat yang baik, mungkin makmumnya ada niat yang baik, maka ikut di dalamnya. Kalau rusak semua, ya udah, ya. Kumpulan-kumpulan kebaikan,
tidak secara berjamaah di situ. Mungkin di situ ada satu orang yang solehnya, ya, atau beberapa orang yang solehnya, orang yang baik. Kita ada di situ, walaupun kita termasuk orang-orang yang fasik, masih orang yang munafik, ya, kita kebagian. Kenapa? Karena di situ ada orang soleh. Dan nggak tahu entah siapa di situ, ya. Belum tentu tadi di sini seorang yang alimnya. Bisa jadi ya, orang biasa, ya, orang-orang biasa itu adalah orang yang soleh. Wa kana Fadil bin Iyad, dan Syekh Fadil bin Iyad juga berkata, yaqul, ia berkata, law sahhatin niyatu fil ilmi lam yakun amalun afdal minhu. Seandainya niat yang sahih, niat yang benar fil ilmi, di dalam masalah talabul ilmi, dalam masalah belajar, lam yakun amalun, tidak akan ada suatu amal afdalu, yang lebih afdal minhu, dibandingkan niat yang sahih. Kalau niatnya lau sahati niyatu fil ilmi, ya, jika niat di dalam thalabul ilmi itu benar, niatnya bagus, dia itu nggak ada yang dapat membandingkan suatu amal yang lebih afdal dibandingkan niat tadi itu, dibandingkan niat yang sahih, niat yang baik. Makanya niatul mukminin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Kenapa begitu? Niat suatu niat fil ilmi tadi itu lebih afdal dibandingkan yang lain. Orang yang belajar itu belajar ilmu, belajar ilmu agama, thalabul ilmi, bandingannya, ya, sangat besar, sangat dahsyat bandingannya. Tapi nggak ngerti, sama, walaupun dia nggak ngerti di bidang fadilahnya, ya. Kalau masalah ngerti dan tidaknya, kan ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mungkin yang menjelaskannya nggak jelas. Yang kedua, karena mungkin kita sebagai santrinya memang bubel, gitu. Ya, udah jelasin mulu, nanya lagi dijelasin mulu, ya, ini bebel. Itu sangat utama, meskipun kita nggak ngerti. Pokoknya datang, ya, udah datang niat ngaji, udah niat thalabul ilmi, ngerti kagak sama gua. Itu dibilang fadilah karena niatnya baik, ya, niatnya benar, niatnya itu lebih utama dibandingkan segalanya. Walakinnahum, akan tetapi kebanyakan mereka itu ta'allamuhu, mereka itu belajar pada itu ilmu lighairi amali bih, tanpa mengamalkan kepada itu, pada ilmu pada ilmu. Itu niatnya, dapat niat thalabul ilminya, ya, walaupun dia belajar ilmu mereka itu, tapi tidak mengamalkan bihi, kepada itu ilmu, dia dapat niatnya tadi itu, ya, dapat niatnya. Wa ja'aluhu subkatan li syaidid dunya, mereka menjadikan pada itu ilmu, ya, kenapa? Subkatan li syaidid dunya, laksana sebagai duri, ya, li syaidid dunya, untuk memburu dunia. Akan tetapi walaupun niat itu, ya, yang baik itu lebih utama, kata beliau, kalian
atau mereka itu belajar tentang ilmu tanpa amal, ya, tanpa diamalkan, penyebabnya diantaranya adalah sukatan sesuai di dunia, ya. Banyak yang di dalamnya itu adalah selain niat yang soleh, selain niat yang baik di dalamnya, ya, yang pada akhirnya dengan keadaan ilmunya tadi itu digunakan, ya, untuk mendapatkan, ya, bentuk-bentuk dunia, bentuk-bentuk duniawi. Wa qala Al-Fadil, Sufyan, wa qala Sufyan As-Suri dan Al-Fadil bin Iyad, ya, Sufyan As-Suri mendatangi, telah datang kepada Sufyan As-Suri, ya, sapa Al-Fadil bin Iyad di bawah ta'ala yauman, satu saat. Faqala, maka berkata itu Syekh Fadil bin Iyad lahu kepada Sufyan As-Suri, Izni ya Aba Ali, nasihatilah aku ya Aba Ali. Faqala, maka berkata Syekh Sufyan lahu itu pada Abi Ali, Al-Fadil lahu kepada itu Al-Fadil, ya, kepada Al-Fadil, wa bimaza u'izukum ma'asyiral ulama, bagaimana aku memberikan nasihat kepada kalian ma'asyiral ulama, wahai para ulama. Disebutnya satu untuk satu orang sebenarnya. Kuntum, keadaan kalian, adapun kalian itu surujan, laksana lampu, laksana pelita, ya, yastahdha bikum fil balad, yang menerangi lampu tadi bikum melalui kalian fil balad, di suatu daerah, suatu negeri. Fasirtum julumatan, akan tetapi kalian malah gelap, kalian malah menjadi seorang yang kegelapan. Kata beliau, bagaimana saya bisa memberikan nasihat kepada kalian, ya, kalian itu diibaratkan laksana pelita yang menerangi dengan sebab kalian di negeri tadi, ada kalian tuh kampung, negeri itu jadi terang. Akan tetapi fasirtum zulumatan, akan tetapi kalian itu gelap, malah kegelapan gitu maksudnya, ya. Kalian sebagai lampu, tapi kalian kegelapan. Maksudnya sebagai lampu itu bukan hanya bisa menerangi lingkungannya, bahkan bisa menerangi dirinya sendiri mestinya. Tapi akan tetapi, ya, dia sendiri itu sebagai lampu tadi kegelapan. Wa kuntum nujuman, wahai sekalian ulama, kalian itu nujum, laksana bintang. Yuhtadi bikum, yang bisa menunjukkan bintang-bintang itu bikum dengan sebab kalian fi zulumatil jahli, di dalam kegelapan, gelapnya kebodohan. Fasyirtum hiratan,
akan tetapi kalian itu malah tenggelam dari cahayanya, dari cahaya bintang tadi. Ini dalam ya, ya. Oh, ya. Kata beliau pada Sufyan Ats-Tsauri, kalian itu laksana bintang-bintang yang memberikan petunjuk, dengan sebab kalian bidulmatil jahl, ya, di dalam gelapnya kebodohan, tetapi kalian malah tersesat. Kenapa nih diibaratkan seperti bintang? Kalau yang tadi ya diibaratkan laksana lampu, laksana pelita, yang ini ibaratkannya mereka itu ma'asyiral ulama itu laksana bintang-bintang. Kalau dulu para nelayan kita itu untuk mengetahui arah, ya, untuk mengetahui arah dan tempat dia kembali supaya enggak tersesat di tengah laut, pedomannya adalah bintang. Kalau bintang di sana yang muncul yang sangat terang sekali, ya, apa namanya tuh, ya, bintang timur, ya, bintang timur itu menjadi pedoman buat dia. Ada lagi bintang-bintang yang berarti yang lain, ya, ada berapa, yang ada 9, ya, itu menjadi pedoman bagi para nelayan. Loh, kalian ini para ulama, ada Sufyan Ats-Tsauri, yang diibaratkan laksana bintang yang menjadi sebuah pedoman bidulumatil jahl, ya, di dalam gelapnya kebodohan, malah kalian itu sirna, ya, malah kalian itu tersesat, enggak mendapatkan petunjuk. Mestinya sebagai bintang mendapat petunjuk, ya, ini malah tersesat. Aneh kalau ada bintang yang tersesat. Ya, bintang tersesat. Tersesat dari jalan yang benar, gitu. Itu maksudnya, ya. Tersesat dari jalan yang benar. Ya'ti ahadukum ila abwabi haulail wulad, yang membuat kalian itu seperti pelita tetapi gelap, ya, yang membuat kalian itu laksana bintang tapi kalian tersesat. Ya'ti ahadukum ila abwabi haulail wulad, ya, di mana kalian itu suka datang ke pintu-pintu para wulad, para pemimpin-pemimpin negara, fayajlisu ala farsyihim, ya, pada duduk, ya, kalian itu di bangku-bangku yang empuk, ya, di bangku-bangku yang empuk, ya, di sofa-sofa yang empuk, di kasur-kasur yang empuk mereka, si wulat itu, wa yakulu min ta'amihim, dan kalian itu suka makan dan minum, ya, dari makanan-makanan mereka, ya. Wa yuqabbilu hadayahum, ya, maka bagaimana diterimalah hadayahum, petunjuk mereka itu penyebabnya, ya, katanya tuh kalian kok jadi tersesat begitu. Nah, padahal kalau kemarin dikatakan, ya, boleh saja siapapun dia, ya, datang ke para umara, ke para pemimpin, manakala limaslahatid din, limaslahatil ummah, ya. Kalau untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan bangsa, itu boleh, ya, itu boleh saja. Ada musyawarah, ya, ada apa, itu boleh. Sudah kalian itu bersama mereka tadi, ya, wa yuqbilu hadayahum, ya, di mana kalian itu para ulama setelah bersama para umara, kalian itu menerima hadiah dari mereka. Kata siapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Summa yadkhulu ba'da zalika ilal masjid,
Kemudian kalian itu sesudah tadi begitu, kalian masuk ke masjid, fayajlisu fihi, dan duduk kalian di dalam masjid, summa yaqulu, ya, kemudian kamu berkata, hadasana pulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza wallahi mahaja, ya, mahakaza yadlubul ilm, ya, summa pabaka Sufyan, ya, sampai begitu kamu masuk ke dalam masjid, ya, kamu di situ mengajar, kamu di situ ada di majlis taklim, kamu di situ khotib, ya, berkhutbah di masjid, sampai kalian sampaikan ini hadis dari si Fulan bin Fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya mah habis ngobrol sama yang begitu, itu kata dia, ya, itu yang membuat kalian menjadi lampu tapi gelap, ya, menjadi bintang tapi kalian tersesat, kata ulama kita tuh menerangkannya. Ini pahit juga ini, ya, pahit juga kata dia tuh begitu, ya. Kola, ya, pabaka Sufyan, maka menangis si Sufyan Asuri itu hatta hanakotil ubrah, ya, wa kharaja, dan sampai nangisnya itu membasahi, ya, jenggotnya, air mata menjadi jenggotnya, wa kharaja, dia pergi. Satu kali lagi. Wa kana Al-Fadil bin Iyad rahimahullahu taala yaqulu idza ra'aitumul alima awil abida, apabila kalian melihat seorang alim atau melihat seorang abid, seorang ahli ibadah, yang syarahu li dzikri bisolah indal umara wa abna'id dunya fa'lamu annahu mura'un. Apabila kalian melihat seorang alim, ya, seorang ahli ibadah, yang syarahu li dzikrihi bisolah, dia membeberkan, meluaskan zikirnya bisolah untuk kemaslahatan indal umara, di sisi umara, ya, dia menjelaskan, ya, dia menjelaskan yang sorohu, ya, li zikirnya tadi sya'abid atau alim itu, ya, bisolah untuk mencari kemaslahatan, katanya indal umara, di sisi para umara, wa abna'id dunya, ya, dan di sisi para orang-orang yang cinta terhadap duniawi. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annahu, bahwasanya si alim atau si abid tadi mura'un, adalah seorang yang riya, ya. Jadi begitu masuk di sisi para umara, di majlis para umara, dia berzikirnya mantap, ya, dia zikirnya hebat, tahlilnya hebat, ya. Begitu juga wa abna'i dunya, ya, begitu berada di sisi para abna'i dunya, ya, zikirnya hebat, ya, zikirnya tahlilnya hebat, kata beliau, kata Syekh Fadil bin Iyad, ketahuilah, ya, orang tadi itu, seorang alim atau seorang abid itu mura'un, adalah orang yang punya, ya. Tadinya mah kalau di tempat lain mah nggak ada suaranya dia, ya, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu diundang sama umara, ya, begitu diundang sama orang-orang yang besar, ya, zikirnya la illallah, ngomongnya begitu, ya, hebat zikirnya, ya. Ini kata ulama kita, Syekh Fadil mengatakan, ketahuilah orang yang begitu adalah orang yang riya, ya. Lagi begitu aja, ya, lagi di rumahnya, malah lagi sama teman-teman, agak suaranya, malah tidur mulu dia. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab gitu.